Iya. Yang berikut lagi ini yang berkaitan dengan Otsus ini penting untuk siapa? Sebenarnya kan Otsus itu untuk orang asli Papua. Nah, nanti kita tanya ke calon-calon bupati, calon-calon gubernur ini. Nanti ada debat-debat itu atau nanti ada kampanye-kampanye. Tanya mereka ini, kamu jadi bupati nanti, jadi gubernur di tanah Papua ini, kamu mau melaksanakan undang-undang apa? Kalau memang itu undang-undang Otsus, apakah gunanya undang-undang Otsus itu untuk orang asli Papua? Bagaimana program-program mereka di dalam implementasi Otsus itu? Jangan-jangan nanti udah naik dan undang-undang Otsus itu dong hanya taruh di rak, baru dong hanya perhatikan dan baca undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu. Aduh, ini juga jadi persoalan ini. Satu kali kita pergi ke Jakarta bicarakan soal KKR dengan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Hak Asasi Manusia ini. Kita berbicara soal KKR, langsung beliau katakan begini, undang-undang KKR kan sudah dicabut. Bagaimana kita mau membentuk KKR di Papua? Saya bilang, Bapak coba baca undang-undang Otsus, pasal berapa? Dia tanya saya lagi. Jadi saya mau bilang begini, dong di sana juga kadang tidak baca undang-undang Otsus itu. Jangankan mereka, mungkin kita pejabat-pejabat di sini tidak baca lagi ke. Sampai-sampai pelaksanaan investasi di daerah, contohnya di Maroke sana itu, masyarakat ada di sana ngamuk-ngamuk, demo sampai ke Mahkamah Agung di sana itu, Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah itu. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal undang-undang Otsus sudah menegaskan di situ bahwa setiap investasi yang akan masuk ke Papua, pemerintah daerah harus melibatkan orang asli Papua. Kalau mereka dilibatkan sejak awal, saya kira tidak mungkin lagi mereka akan protes-protes seperti itu karena kepentingan mereka telah terakomodir di sana. Ya bikin diam-diam jadi begitu sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gejolak-gejolak yang timbul di Papua ini, tiba-tiba ribut itu karena stakeholder tidak dilibatkan. Aduh, kita capek sekali. Kita tidak baca undang-undang itu baik-baik. Saya kadang udah mengerti lagi ya. Bagaimana mau mensejahterakan orang asli Papua sementara undang-undang Otsus itu tidak dipahami, tidak dibaca? Bagaimana itu? Ya, mengenai pendataan OAP ini yang tadi Ibu di belakang ya, itu memang sangat penting, cuma definisi harus jelas dulu. Nah, sementara ini definisi yang mengikat seluruh penyelenggara dan masyarakat di tanah Papua, definisi yang masih tetap beracu pada undang-undang Otsus itu, baik di dalam undang-undang Otsus yang pertama maupun perubahan yang kedua. Jadi kita masih pakai definisi itu, jadi ketika pendataan OAP ini harus memperhatikan yang disebut di dalam istilah OAP yang disebut di dalam undang-undang itu. Jangan kita bikin gerakan tambahan lagi, tambah-tambah di sana. Yang disebut OAP itu hanya bapak mama, titik. Lalu kita datakan itu, nanti salah. Ya, nanti data-data yang kita buat itu tidak memiliki dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk pembuatan program-program demi kesejahteraan orang asli Papua. Jadi untuk sementara kita pakai definisi lama dulu. Nanti ketika revisi Undang-Undang Otsus dilakukan, kita melakukan revisi terhadap pengertian orang asli Papua itu, baru kita mulai dengan pendataan yang baru lagi. Jadi mungkin catatan penting bagi saya, ada 3 catatan penting untuk revisi Otsus itu. Yang pertama itu mengenai definisi OAP ini, lalu yang kedua itu yang berkaitan dengan persyaratan kepala daerah, khususnya bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Lalu yang ketiga itu yang berkaitan dengan partai politik lokal. Kita tidak bisa mengharapkan rekrutmen politik lewat partai nasional. Yang kita saksikan kan lain toh. Coba kita lihat seluruh yang ada di Papua, pemilihan anggota DPRD kabupaten kota ini. Ternyata kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mengapa itu terjadi? Karena rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik nasional tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang dibunyikan di dalam Undang-Undang Otsus itu. Pasal 28 ayat 3 dan 4 ya. Partai politik nasional perlu memperhatikan orang asli Papua di dalam rekrutmen politik. Mereka tidak memperhatikan itu. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap dengan partai politik nasional. Kita memperjuangkan partai politik lokal saja sudah. Itu yang perlu. Baik, menyangkut fakta, kenyataan, realita Otsus
Ya, tadi adik yang di belakang ya, adik perempuan ya, yang mengemukakan masalah ini, dan ini masalah yang dikhawatirkan juga oleh perumus rancangan Undang-Undang Otsus yang pertama. Bapak Ibu, ini terus terang saya mengatakan hal ini. Ketika rancangan itu dibuat dan kemudian disetujui oleh steering committee yang kemudian akan dibawa ke Jakarta, sebenarnya ada 3 dokumen yang dibawa ke Jakarta itu. 1, rancangan undang-undangnya, 2, naskah akademiknya, dan yang ketiga itu semacam resolusi ya, semacam rekomendasi yang dibuat oleh steering committee kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan Tapol dan Napol. Jadi itu ada 3 dokumen itu. Tetapi ternyata untuk pembebasan Tapol dan Napol itu tidak terjadi seperti yang dilakukan untuk Tapol dan Napol Aceh. Itu yang kami sangat sesali ya. Mengapa tidak menanggapi dokumen yang ketiga itu? Ya, saya teruskan ya. Jadi mengenai masalah yang dikhawatirkan oleh perancang undang-undang pada waktu itu, kita pikirkan begini, waduh, nanti kalau terjadi DOB ya, makanya kan kami bilang di situ kan DOB kalau mau dilakukan harus berdasarkan persetujuan MRP, yang kemudian di dalam revisi perubahan kedua itu diganti, dirubah ya, bisa saja dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah itu yang dilakukan dengan DOB yang baru yang kita saksikan ini. Nah yang kita khawatirkan itu begini, ketika bupati-bupati, gubernur ini mereka naik, lalu apa namanya, rasa sentimen suku itu muncul. Oh, nanti kalau apa namanya, mahasiswa yang ada di Tanah Tabi, orang Tabi baru bisa diberi beasiswa oleh pemerintah di Tanah Tabi ini. Kalau dari Saireri datang, sudah kamu diurus di Saireri sana. Kalau yang dari apa namanya, Pegunungan turun kuliah di Jayapura, sudah nanti kamu urus di sana sudah. Itu yang kami khawatirkan terus terang saudara-saudara. Begitu pula yang terjadi dengan pencalonan kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota ini. Kenapa sih saudara-saudara kita yang di Tabi misalnya tidak boleh bersaing dengan saudara-saudara kita untuk merebut calon bupati untuk daerah di pegunungan misalnya? Jangan terjadi seperti itu. Yang namanya orang asli Papua itu dimanapun dia punya hak untuk bisa bersaing dengan saudara-saudaranya. Itu harus dibuka bebas. Jadi bukan lagi kita kapling-kapling, sudah Mepago kamu di sana, Tabi kamu di sini, Saireri kamu di sana. Bukan seperti itu yang kita maksudkan. Jadi ini yang saya katakan dari awal tadi, coba undang perancang-perancang itu supaya mereka mau memberikan komentar apa kekesalan mereka terhadap pelaksanaan Otsus ini. Ya seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, saya kira hanya beberapa hal itu saja yang saya perlu sampaikan. Nanti hal-hal lain nanti ada 5, 6, 7 Bapak Ibu ini nanti bisa memberikan komentar mengenai soal-soal itu. Baik, saya kira cukup sekian. Saya pamit dulu ya, karena di